Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Segelobat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini tanggal 27 Maret 2023 ya, hari Senin guys. Dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang sudah berada di tempat kerja dan melakukan aktivitas rutinnya ya. Kita ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada guys. Dan kita langsung melihat ya bagaimana keadaan ataupun update dari global crypto market cap hari ini guys, sesuai dengan data yang ada di coin market cap, dimana hari ini masih mengalami kenaikan meskipun tipis banget di 0,87%. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya, dimana kalau kita lihat di sini ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan yang masih tipis di 0,42%. Kemudian Ethereum juga tipis guys di 0,03%. Kemudian BNB juga masih tipis di 0,54% ya. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk pergerakan altcoin ya, baik XRP, ada Polygon, Doge dan juga teman-temannya ya, ini perubahannya belum terlalu terlihat signifikan guys, dan rata-rata antara 1-2% guys. Kalian bisa cek sendiri nanti ya di coin market cap. Dan kita langsung melihat bagaimana untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, sesuai dengan ada di chart di sini. Dan kita akan mencoba ya untuk menganalisa secara teknikalnya seperti apa. Dan di sini kalau kalian lihat ya, untuk close candle-nya kemarin ini hijau dan masih di bawah area ungu ini guys. Tapi sebenarnya ini sudah bagus karena menunjukkan kenaikan ya kalau kita lihat dari close candle kemarin. Dan jika saja ini sesuai dengan skenario dari garis kuning ini yang kita bikin kemarin ya, ini akan sangat bagus banget guys. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya masih ada tekanan beli yang cukup besar juga. Dan titik di harga 27.000 ini akan menjadi titik yang sangat kuat ya. Dan terlihat di sini sudah beberapa kali ya dicoba untuk ditembus ya, tapi gagal, selalu mental untuk naik lagi. Dan semoga aja titik di 27.000 ini menjadi titik support yang cukup kuat guys. Dan buat teman-teman semua yang mungkin sedikit agresif ya, bisa saja kalian mengambil posisi di sini ya di 27.000, atau jika lebih konservatif lagi kalian bisa mengambil di harga di sekitar 25.000 guys. Dan untuk sementara sepertinya para investor juga tidak mau mengambil resiko dulu ya, belum ada investor besar ataupun para whales yang masuk untuk serok Bitcoin ini, karena masih melihat ya data-data ekonomi ataupun perkembangan ekonomi secara makro ya, untuk selanjutnya mau dibawa Bitcoin ini kemana guys. Oke, nanti kita akan update lagi. Dan kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama guys. Kita awali dari EMB Crypto ya. Di sini diinformasikan bahwa Euler Finance ini memberikan kejutan guys, bahwa peretas ini mengembalikan dana yang dicuri sebanyak ini guys. Dan hasil kalian tahu aja ya kalau kalian mengikuti apa yang terjadi dari Euler Finance ini, dimana kemarin peretasnya ini juga mengembalikan dana yang berupa Ethereum guys dari salah satu korbannya, dimana korbannya itu memohon ya kepada peretasnya ini lewat media sosial bahwa Ethereum yang dicuri itu adalah harta satu-satunya dari si korban ini guys. Dan karena si peretas ini mungkin tersentuh ya hatinya, peretas ini mengembalikan guys. Dan dikembalikannya itu tidak hanya sesuai dengan yang mereka curi, tapi ditambah guys. Kalau nggak salah informasinya itu sekitar 75 Ethereum yang diretas ya atau dicuri, tapi dibalikin lagi plus 25 Ethereum lagi. Jadi totalnya ada sekitar 100 Ethereum yang dikembalikan kepada korbannya guys. Tentu saja ini menjadi cerita yang sangat unik ya, karena jarang-jarang terjadi peretas ini mengembalikan dana yang sudah dicuri, bahkan dilebihin. Ini keren banget guys ya. Dan kalau nggak salah peretas ini berhubungan dengan Lazarus ya, dimana Lazarus ini merupakan peretas yang berasal dari Korea Utara guys. Dan untuk berita hari ini, beritanya cukup mengejutkan juga, dimana eksploitasi Euler Finance senilai 197 juta dolar ya, ini semakin dramatis setiap harinya guys. Dan lebih dari 50% dana yang dicuri ini telah dikembalikan sesuai dengan pembaruan terbaru ya tentang peretasan keuangan terdesentralisasi terbesar di tahun 2023 ini guys. Pada tanggal 25 Maret sekitar 51.000 Ethereum senilai lebih dari 89 juta dolar dikirim guys dari alamat peretas Euler Finance kembali ke alamat pelaku guys. Beberapa jam kemudian, transfer kedua sebesar 7.737 Ethereum setara dengan sekitar 13 juta dolar dilakukan oleh pelaku. Seminggu yang lalu, peretas ini mengirim sekitar 3.000 Ethereum ya ke protokol peminjaman senilai hampir 5,4 juta dolar pada saat itu. Peretas masih mengendalikan sejumlah dana yang dicuri pada saat artikel ini ditulis. Protokol DeFi berbasis Ethereum menjadi sasaran serangan pinjaman kilat ya pada 13 Maret ketika peretas ini berhasil menguras aset senilai
senilai 197 juta dolar dalam bentuk DAI, USD Coin atau USDC, Ether yang dipertaruhkan ya atau STETH, dan juga Bitcoin yang di wrap guys atau wrap Bitcoin. Euler mengumumkan hadiah sebesar 1 juta dolar untuk setiap informasi mengenai peretas tersebut setelah upaya untuk menemukan jalan tengah gagal guys. Namun dalam pesan on-chain kepada Euler pada 20 Maret, peretas ini mengatakan ya bahwa mereka sekarang ingin mencapai kesepakatan dengan protokol peminjaman. Devian di tengah bahaya. Jadi protokol DeFi telah menyaksikan ya pertumbuhan yang luar biasa sejak 2021 dengan dana yang disimpan pada kontrak pintar mereka itu meningkat pesat. Namun dengan perluasan likuiditas, mereka juga berhasil menarik perhatian para pemain yang tidak bermoral guys. Menurut DeFi lama, total nilai yang diretas pada saat artikel ini ditulis adalah sekitar 6,45 miliar dolar ya. Dan protokol DeFi kehilangan lebih dari 3 miliar dolar pada tahun 2022 kemarin, yang merupakan tahun terburuk dalam catatan guys. Meskipun ada jeda yang cukup lama ya selama bulan Desember dan Januari, peretas kembali memberikan pukulan yang telak ya bagi industri DeFi. Dan pada bulan Februari, 7 protokol diserang yang menyebabkan 21 juta dolar dana dicuri. Dan salah satu yang terbesar adalah serangan reentransi pinjaman kilat di Platypus Finance, di mana peretas berhasil menyedot sekitar 8,5 juta dolar. Khususnya 16% dari peretasan tersebut disebabkan oleh pembobolan kunci pribadi ya, dan hampir 8% dari dana tersebut diretas ketika protokol menjadi korban eksploitasi kontrol aksesnya guys. Dan tentu saja kita doakan ya semoga masalah dari Euler Finance ini selesai dan para nasabahnya pun bisa segera mendapatkan uangnya kembali ya. Dan kita tunggu aja nanti seperti apa update-nya. Kita langsung menuju ke informasi yang kedua ya. Kita lansir dari You.Today, di mana di sini diinformasikan ya sekitar 204 miliar token ADA guys. Ini dipindahkan oleh pemegang Cardano besar ya atau whales dari Cardano ini, dan inilah alasannya guys. Jadi Cardano yang mengalami lonjakan aktivitas jaringan yang signifikan kemarin guys dengan 204 miliar koin ADA yang ditransaksikan. Lonjakan volume transaksi yang sangat besar ini menyoroti minat yang meningkat ya pada platform kontrak pintar dan dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Beberapa investor mungkin mengambil untung setelah tren kenaikan harga Cardano baru-baru ini yang telah menjadi perubahan yang menyegarkan ya setelah berbulan-bulan mengalami stagnasi. Salah satu alasan potensial di balik lonjakan transaksi besar di jaringan Cardano adalah peningkatan adopsi kemampuan kontrak pintar dari platform ini guys. Dengan semakin banyaknya proyek dan pengembang yang membangun di Cardano, maka permintaan token ADA ini akan terus meningkat guys. Peningkatan permintaan ini ditambah dengan apresiasi harga aset baru-baru ini ya, dapat mendorong investor untuk memindahkan koin ADA dalam jumlah besar guys, yang berkontribusi pada lonjakan aktivitas jaringan Cardano. Pembaruan terbaru ya untuk penjelasan lain yang mungkin untuk lonjakan besar-besaran dalam volume transaksi adalah aksi ambil untung ya oleh investor, dan tren naik harga Cardano baru-baru ini merupakan perubahan yang disambut baik setelah berbulan-bulan kinerja yang lesu dan beberapa investor yang mungkin mengambil kesempatan untuk merealisasikan keuntungan selagi bisa guys. Aksi ambil untung ini dapat menghasilkan transaksi besar ya di jaringan karena investor memindahkan token ADA mereka ke bursa atau platform lain untuk diuangkan guys. Selain itu, aktivitas jaringan yang meningkat juga dapat dikaitkan ya dengan antisipasi perkembangan masa depan dalam ekosistem Cardano. Dengan peningkatan dan kemitraan yang akan datang, investor dapat memposisikan diri mereka ya untuk mendapatkan keuntungan dari potensi pertumbuhan nilai aset. Dengan demikian, transaksi besar di jaringan dapat menjadi indikasi bahwa investor menyesuaikan kepemilikan mereka dalam persiapan untuk perkembangan ini guys. Jadi ini cukup menarik ya kalau mengikuti perkembangan dari Cardano guys, dan kita tunggu aja nanti kejutan-kejutan apa yang akan diberikan oleh Cardano. Jadi kalian tetap stay tune ya. Kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir masih dari You.Today, dan di sini diinformasikan bahwa elit dari NFT CryptoPunk ini tidak sengaja guys telah dihancurkan oleh pemiliknya. Nah ini cukup menarik juga ya. Jadi kecelakaan yang menyakitkan ini memicu diskusi lain tentang masalah UX atau UI dari layanan Web3 modern sekarang ini guys. Beberapa di antaranya bisa jadi terlalu rumit bahkan untuk para ahli cryptocurrency itu sendiri. CryptoPunk dengan kode 685 blue chip NFT hilang selamanya guys. Dan ini adalah ceritanya guys ya. Jadi hari ini pada 25 Maret 2023, pengguna cryptocurrency Brandon Riley, pemegang Bored Ape Yacht Club atau BAYC ya, dan juga NFT teratas Bitcoin Ordinals, mengumumkan bahwa dia menghancurkan permata CryptoPunk 685 secara tidak sengaja guys. Seperti yang dilansir ya dari akun Twitter Brandon Riley ini guys. Kalian bisa baca untuk lebih jelasnya. Jadi kemarin dia itu memutuskan ya untuk meminjam uang dengan menggunakan CryptoPunk miliknya sebagai jaminan. Namun karena tidak terbiasa dengan detail penggunaan kontrak proxy,
dia menyetujui untuk mengirimkan NFT-nya ke alamat pembakaran guys, atau wallet mati. Dia mengakui bahwa dia tidak memiliki pengalaman bekerja ya dengan NFT yang dibungkus sebelumnya. Dia membeli NFT ini hanya 12 hari yang lalu seharga 77 Ether atau hampir sekitar 135.000 US dollar ya dengan harga saat ini, dan Riley mengatakan bahwa itu adalah sepertiga dari kekayaan bersihnya guys. Dengan sedikit ironi ya, dia meminta pencipta NFT Yuga Labs untuk mengirimkan token yang sesuai dari koleksi mereka yang lain yang diluncurkan pada tahun 2017 kemarin ya, sebelum Euphoria NFT dimulai. Dan sebelumnya guys, dia berencana untuk menyimpan CryptoPunk 685 miliknya tuh selama 1 dekade guys. Riley memperlakukan pembelian terbarunya sebagai investasi jangka panjang di liga teratas NFT guys. Pengikut Twitternya menunjukkan dukungan kepadanya guys, dan beberapa pembicara mengkritik layanan Web3 karena keengganan mereka ya untuk membangun antarmuka pengguna yang lebih intuitif untuk operasi di dasar. Selain itu, beberapa penulis koleksi tahap awal telah berjanji ya untuk mengirimkan karya seni mereka ke Riley guys. Ini cukup lucu juga ya, karena bisa dibilang ini adalah pengetahuan dasar ya dalam hal mengirim aset digital guys. Kok bisa si Riley ini salah kirim ke wallet mati, padahal wallet mati itu sangat jelas perbedaannya dengan wallet biasa ya. Ini sangat lucu banget, tapi untungnya ya dari pihak BAYC ini sudah mengkonfirmasi akan menggantikannya dengan karya seni yang lain, dan tentu saja ini cukup keren juga ya apa yang dilakukan oleh developer NFT-nya. Oke, kita tunggu aja nanti update-nya bagaimana, dan kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari CoinDesk guys. Sony mengajukan paten ya untuk NFT untuk memungkinkan transfer antara game dan juga konsol. Nah, ini menarik juga ya. Jadi langkah raksasa game ini bertujuan untuk membuat aset lebih mudah dioperasikan. Tidak hanya antara game yang berbeda ya, tetapi juga perangkat keras seperti headset VR, komputer, dan juga konsol yang berbeda. Raksasa konsol hiburan dan game, Sony Interactive Entertainment telah mengajukan paten yang akan membuat token non-fungible atau NFT ya dapat ditransfer antara game dan juga konsol yang berbeda guys. Paten yang awalnya diajukan minggu lalu, ini akan memungkinkan pemain produk Sony seperti PlayStation andalannya ya, memiliki pengalaman bermain game Web3 yang dapat dioperasikan guys. Para gamer akan diizinkan untuk mentransfer aset dalam game antar perangkat seperti headset virtual reality atau VR, tablet, komputer, dan juga smartphone. Permohonan paten juga mencatat bahwa dalam beberapa contoh, NFT itu dapat digunakan secara lintas generasi ya, misalnya dari PS4 ke PS5 guys. Aplikasi ini juga menjelaskan secara rinci tentang bagaimana NFT akan bekerja untuk pencapaian dan juga turnamen. Mencatat dalam beberapa contoh perwujudan, tugas tersebut dapat mencakup kemenangan dalam turnamen e-sport, dan aset digital dapat digunakan melalui NFT oleh entitas pengguna akhir pertama di berbagai simulasi komputer yang berbeda. Sony juga menjelaskan dalam paten tersebut ya, bahwa kerangka kerja ini bertujuan untuk dapat dioperasikan di antara produk-produk di luar ekosistem Sony, seperti Xbox atau video game berbasis cloud, sehingga aset dapat sepenuhnya ditransfer dan digunakan di antara ekosistem game yang berbeda. Ini juga menguraikan ya fungsi untuk mencegah gamer mengulangi tugas untuk mendapatkan NFT yang sama ya dengan produk atau game yang berbeda. Mencatat kemampuan untuk mencegah kinerja tugas lagi ya dalam contoh lain dari simulasi komputer yang dijalankan, dan atau menolak untuk memberikan NFT tambahan untuk kinerja tugas tambahan berikutnya. Sony baru-baru ini membuat langkah ya untuk mengembangkan kehadirannya di ruang Web3 guys, dan menjalin kemitraan dan menguji produk berbasis blockchain awal. Pada bulan November, perusahaan merilis perangkat yang dapat digunakan untuk melacak gerakan yang memungkinkan para gamer untuk mengontrol avatar mereka ya dengan tubuh mereka secara real time guys. Pada bulan Februari, divisi penyedia internetnya yaitu Sony Network Communication bekerjasama dengan jaringan blockchain Astar untuk membuat program inkubasi bagi perusahaan yang berfokus pada pengembangan NFT dan organisasi otonom terdesentralisasi ya atau DAO dengan utilitas dunia nyata guys. Nah, ini keren banget ya yang dilakukan oleh Sony, dan kita doakan aja semoga Sony dan juga para kompetitornya akan lebih intens lagi ya untuk bekerja sama di Web3 ini guys, dan tentu saja ini akan membuat adopsi ya ataupun ekosistem dari kripto khususnya ya ini akan semakin masif ke depannya guys, dengan adanya kerjasama game-game konvensional dari Sony ataupun dari platform lain yang bergabung di Web3 ini guys. Ini keren banget. Dan selain itu ya, kita lansir dari Cointelegraph. Di sini pun diinformasikan bahwa Minecraft, kemudian ada GTA,
ini mungkin akan mengubah nada mereka ya atau tune mereka ke blockchain guys. Ini kata dari eksekutif GameFi. Jadi semua itu bisa dimulai hanya dengan satu kisah sukses ya untuk Web3 kedepannya guys. Sementara beberapa studio game arus utama telah mengambil langkah mundur ya yang nyata dalam mengintegrasikan teknologi blockchain. 3 eksekutif game blockchain mengatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka mengubah haluan guys. Pada bulan Juli tahun lalu, pengembang dari Minecraft yaitu Mojang Studios mengumumkan larangan NFT dan teknologi blockchain. Pada bulan November, Rockstar Game memperbarui situs webnya untuk menetapkan bahwa server yang dioperasikan oleh penggemar untuk Grand Theft Auto 5 atau GTA 5 ini tidak dapat lagi menggunakan aset kripto guys, khususnya token yang tidak dapat dipertukarkan ya atau NFT. Walter Lee, pemimpin pertumbuhan game di BNB Chain, berpendapat bahwa larangan tersebut lebih terkait dengan aktivitas NFT guys daripada teknologi blockchain secara umum, dan berpikir bahwa setelah lebih banyak peraturan diterapkan untuk menjamin keamanan pemain, maka studio-studio besar ini akan mulai menerima teknologi tersebut. Masih ada kekurangan edukasi dan regulasi seputar Web3, oleh karena itu beberapa pengguna dan perusahaan masih skeptis ya tentang manfaat dan juga penipuan yang sering dikaitkan dengannya guys, katanya. Mojang Studios menunjuk pada tarik-menarik seputar integrasi NFT pihak ketiga tertentu bersama dengan perdagangan untuk pencucian NFT dan juga masalah seputar kepemilikan digital ya sebagai alasan pelarangan tersebut guys. Lee yakin ya permintaan pemain pada akhirnya akan meningkatkan skala teknologi blockchain di game-game mainstream. Meskipun demikian, beberapa penggemar game memiliki hubungan antara cinta dan benci ya dengan kripto, terutama ketika NFT terlibat guys. Raksasa game franchise Ubisoft Entertainment juga dipaksa pada tahun lalu untuk mundur dari rencana untuk mengintegrasikan NFT ke dalam game-nya setelah reaksi dari para pemainnya guys. Survei pada bulan Oktober 2022 dari penyedia hiburan blockchain Codalab menemukan bahwa gamer tradisional bukanlah penggemar cryptocurrency guys atau NFT secara umum, meskipun mereka tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan NFT yang digunakan dalam game. Jika ada peningkatan permintaan dari para pemain untuk integrasi blockchain, mereka kemungkinan besar akan meninjau kembali kebijakan mereka guys, kata Lee. Berbicara kepada Cointelegraph, Grant Hasley, direktur eksekutif saat ini di perusahaan pengembangan game mobile dan Web3 Wagyu Games, percaya bahwa hanya satu kisah sukses yang diperlukan untuk memicu adopsi arus utama, dengan mengatakan studio AAA akan berubah pikiran begitu mereka mulai memberikan pangsa pasar yang sebenarnya untuk game Web3 guys. Hanya perlu satu game Web3 yang meledak agar game-game lainnya dapat ikutan meledak guys atau terbang. Jadi menurut Hasley, keraguan arus utama seputar adopsi adalah karena takut hal itu akan merusak model bisnis mereka saat ini guys, yaitu konsumen yang membayar mahal untuk hiburan. Mereka memiliki hal yang hebat saat ini. Pasar game mobile misalnya telah menembus angka 100 miliar dolar ya dan terus meningkat, kata Hasley. Dia juga menambahkan, jika Anda dapat membuat game dengan cepat dan tetap mempertahankan profitabilitas tanpa mengubah model Anda, mengapa Anda harus mempertimbangkan sesuatu yang radikal yang dapat memberikan efek jangka panjang pada bisnis konsumen Anda? Justin Hulock, kepala studio officer di Immutable Game Studio, berbagi perspektif yang sama ya, menjelaskan bahwa karena NFT dan kripto pada dasarnya mentransfer kepemilikan aset digital dari perusahaan ke pemain, itu tidak menarik untuk diadopsi secara umum. GTA 5 menjadi produk hiburan paling menguntungkan sepanjang masa, dan bukan rahasia lagi bahwa sebagian besar keuntungan ini dihasilkan dari transaksi mikro ya, yang mengandung mata uang dalam game, katanya guys. Microsoft juga memperkenalkan transaksi mikro di Minecraft beberapa waktu lalu ya. Dapat dimengerti bahwa kedua perusahaan ingin mempertahankan kendali atas ekonomi dalam game mereka karena alasan keuangan, tambahnya guys. Menurut laporan tahun 2020 dari perusahaan riset pasar Juniper Research, lootbox dan fitur-fitur terkait transaksi mikro lainnya akan menghasilkan 20 miliar dolar Amerika Serikat ya bagi perusahaan game pada tahun 2025 nanti. Jika ada, ini bahkan dapat diartikan bahwa kedua perusahaan mengakui bahwa NFT dan kripto adalah aset dunia nyata dengan nilai yang melekat padanya yang berpotensi mengancam model bisnis mereka, kata Hulock. Meskipun dia berpikir ya bahwa tentu saja ada kemungkinan studio arus utama akan merangkul teknologi blockchain. Dia pikir mereka akan kemungkinan besar memulai dengan sesuatu seperti menambahkan dukungan untuk cryptocurrency sebagai metode pembayaran untuk game dan layanan mereka guys. Ini tentu saja kabar yang keren banget guys ya, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti blockchain dan juga kripto ataupun NFT ini akan diintegrasikan ke game-game konvensional guys ya. Ini bahkan keren banget, dan mungkin orang-orang yang skeptis dengan teknologi ini adalah angkatan-angkatan lama ya. Orang-orang yang memainkan game-game tersebut masih secara konvensional
Dan tentu saja buat generasi-generasi yang sekarang ini pasti akan sangat terbuka sekali guys untuk integrasi game ini dengan blockchain dan juga kripto. Dan tentu saja guys, pada suatu hari nanti semua game ini bakal kripto pada waktunya guys. Oke, jadi kita tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya ya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.